Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan membahas peringatan Allah berabad-abad tahun yang lalu tentang virus corona. Virus corona merupakan virus yang terbentuk oleh sebuah daging makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Cina melalui daging kodok, kelelawar, dan hewan mamalia lainnya, dan hewan buas lainnya juga. Di sini kronologi terjadinya wabah penyakit virus corona, yakni ketika seorang pedagang di sebuah kota Cina, yakni kota Wuhan, yang menjual daging seperti daging kodok, daging kelelawar, kalajengking, dan hewan buas lainnya untuk dikonsumsi. Jadi terbentuknya virus corona ini yakni akibat orang-orang Cina itu mengkonsumsi daging-daging seperti daging kodok, kelelawar, kalajengking. Nah, kita tak ketahui bersama bahwasannya sudah banyak orang-orang Cina yang telah meninggal dunia akibat virus ini. Virus ini merupakan virus yang mematikan. Dan dikabarkan juga bahwasannya virus ini telah menyebar ke Indonesia. Yakni sudah ada 2 pasien yang sedang ditangani oleh para medis, yakni di Bandung dan di Jambi. Na'udzubillah, semoga kita terjauh dari virus ini. Jadi virus ini disebabkan karena menurut para ilmuwan penelitian bahwasanya virus corona ini terbuat karena kandungan yang ada di dalam kodok dan kelelawar. Sedangkan orang-orang Cina itu mengkonsumsi kodok, kelelawar, hewan buas lainnya untuk dimakan. Keseharian orang Cina itu memakan hal-hal yang seperti itu, memakan hewan-hewan seperti itu. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya kebanyakan dari orang-orang Cina itu Cina komunis. Jadi mereka banyak yang tidak beragama. Sebagai seorang muslim, sebenarnya sudah berabad-abad tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kita melalui hadis Nabi SAW. Pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh kelelawar. Apa pasalnya? Karena pada saat Baitul Maqdis dibakar, menurut sebuah riwayat, kelelawar merupakan hewan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan bisa menenggelamkan sehingga Masjidil Aqsa tidak jadi dibakar. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, wala taqatulud dhafadi fa inna naqiqaha tasbihu wala taqatulud khuffash fa innahu lamma khariba Baitul Maqdis qala ya Rabb sallitni ala bahri hatta ughriqahum. Yang artinya, janganlah kalian membunuh kata, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakanlah kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Masih dalam kitab yang sama, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, disebutkan bahwa kelelawar melalui sayapnya ikut berusaha memadamkan api saat Baitul Maqdis dibakar.
yang artinya diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar. Dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Para ulama Syafi'iyah berpandangan larangan membunuh hewan, baik di dalam ataupun di luar tanah haram Mekah dan Madinah, menunjukkan pula keharaman mengkonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu membunuhnya. Bila membunuh saja tidak boleh, bila membunuh saja diharamkan, tentu memakannya pun diharamkan. Rasulullah SAW melarang membunuh kelelawar, sehingga hukum yang dihasilkan adalah kelelawar haram dibunuh dan juga haram dimakan. Secara tegas, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan wal khuffashu haramu qat'an. Kelelawar hukumnya haram secara meyakinkan. Hal senada diungkapkan dalam kitab Hasyiatu Qalyubi wal Umairah sebagai berikut, yang artinya dikatakan al-akhutaf untuk sejenis binatang kelelawar, yaitu al-watwat, hukumnya juga haram. Demikian juga Asy-Syarbini menyatakan Imam Nawawi dan Rafi sepakat atas keharaman kelelawar. Kelelawar haram dimakan, begitu pula bagi orang yang sedang ihram juga dilarang membunuh hewan satu ini. Kaidah kedua iman tersebut, apabila hewan yang haram dimakan dibunuh orang yang berihram atau di tanah haram, tidak akan terkena denda, maka hal tersebut tidak berlaku bagi kelelawar. Kelelawar walaupun haram, bagi yang membunuhnya saat ihram terkena denda. Artinya kelelawar juga disebut shaykhani, yakin hukumnya haram beserta keyakinan mereka pada hal-hal yang diharamkan. Pada saat ihram dengan membayar dendanya apabila dibunuh oleh orang yang berihram atau di tanah haram, walaupun secara mendasar menurut keduanya bahwa hewan yang tidak halal dimakan tidak terkena denda apabila dibunuh. Pendapat yang dibuat pegangan sebagaimana dalam keterangan ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum membunuh dan memakan kelelawar adalah haram. Hal ini juga berlaku baik bagi orang yang sedang ihram ataupun sedang tidak berihram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saudara-saudaraku, berdasarkan hadis tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita haram untuk memakan kelelawar katak. Kita diharamkan untuk membunuhnya, apalagi memakannya. Nah, di sini apakah ada kaitannya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan virus corona? Apakah benar peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut bersangkutan berkaitan dengan virus corona? Wallahu a'lam bishawab. Yang pastinya Allah sudah mengingatkan kita sebagai seorang muslim untuk tidak mengkonsumsi kelelawar dan katak. Karena setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti mempunyai manfaat, itu pasti mempunyai mudarat. Apabila kita melanggarnya, itu pasti mempunyai mudarat. Apabila kita meninggalkannya, itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita.
Jadi apakah ada kaitan, apakah ada bersangkutan virus corona dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi yang pastinya berdasarkan para penelitian bahwa virus corona ini disebabkan oleh katak kelelawar yang dikonsumsi oleh orang-orang Cina. Nauzubillahi min dzalik. Semoga negara kita orang-orang muslim terhindar dari virus tersebut. Amin ya rabbal alamin. Silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman, dan juga jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang, terus maju. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih seorang pelajar, masih seorang mahasiswa. Jadi maklum jika ada kesalahan yang tersampaikan dari kata-kata saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.